warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsadila Oktaviani, NIM 1901124600. Jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Universitas Riau Pekanbaru. Di video kali ini saya akan membuat UTS untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang atau dengan mata kuliah perencanaan operasional yang diampu oleh dosen Ibu Nur Arini Yulia. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur. Di dalam ini terdapat prosedur penanganan pelaksanaan tur dilakukan secara bertahap. Untuk tahap yang pertama, yaitu urutan tahapan dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi. Tetapi, mutlak harus berawal dari tahap pertama, booking registration. Yang kedua, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus dikerjakan hanya satu tahapan pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan tur yang diperlukan. Yang kedua yaitu prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Registrasi dalam tur sering disebut booking, yaitu suatu tindakan pencatatan, tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Registrasi atau booking tur dapat dilakukan yang pertama yaitu langsung ke tour organizer, yang kedua tidak langsung melalui perusahaan lain, baru disampaikan ke tour organizer untuk dilaksanakan. Adapun yang selanjutnya yaitu jenis tour booking. Terdapat ada dua, tentatif booking, yaitu atau booking secara block system, jumlah peserta tur dan nama peserta belum pasti. Yang kedua, fixed booking. Booking dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama dari peserta tur. Yang kedua ada borang booking tour. Disesuaikan dengan kebutuhan tur operator untuk dapat melangsungkan pelaksanaan tur. Ada dua bentuk borang tur yaitu yang pertama, borang untuk satu orang sebagai pengisi borang. Yang kedua, borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama tertentu. Nah, berikut ini adalah contoh borang tur untuk inbound tour dan borang tur untuk domestic tour. Nah, perlu juga kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, negara pembuat paspor. Dan yang kedua, masa berlaku. Dan yang terakhir, visa untuk dapat mengunjungi negara tertentu. Selanjutnya, data-data yang paling umum yang diperlukan dalam registrasi. Registrasi number ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Yang pertama, personal data. Semua data dari peserta tur yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang kedua, tour components. Segala sesuatu yang menyangkut pemasuk atau komponen paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Yang ketiga, tour payment. Prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran. Yang keempat, remarks atau special attention yang perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Dan yang terakhir, processing, proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Selanjutnya, proses setelah booking registration tour adalah proses reservasi untuk fasilitas komponen paket wisata. Komponen paket wisata berada di luar perusahaan tour organizer karena akan menimbulkan masalah risiko keuangan bagi tour organizer. Kedua, untuk mengurangi risiko keuangan tersebut, banyak tour organizer memungut biaya tour setelah selesai proses tahapan booking registration dalam penanganan penyelenggaraan paket wisata. Ada dua bentuk pembayaran tour setelah proses booking registration. Yang pertama, pembayaran penuh atau full advance payment, seluruhnya dilunasi sebelum tur berjalan. Yang kedua, pembayaran dicicil atau installment payment. Pembayaran dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Selanjutnya, penanganan pelaksanaan paket wisata dikenal dua bentuk reservasi. Yang pertama, mechanic reservation. Reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata, pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli wisatawan.
Yang kedua, tour reservation. Reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasuk komponen paket wisata dilakukan setelah paket wisata dibeli oleh wisatawan. Selanjutnya, sistem proses reservasi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, reservasi secara manual, yaitu dilakukan memakai media surat atau email yang dapat berbentuk seperti surat biasa atau surat bisnis dan surat berbentuk borang yang ditentukan atas persetujuan perusahaan perjalanan dengan hotel. Yang kedua, reservasi dengan sistem komputer terdiri dari passenger atau client tour, terminal atau perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi, dan komputer center atau komputer pusat pengolah data reservasi. Nah, yang selanjutnya adalah semua reservasi tour yang bersumber dari booking registration minimal mempunyai sumber data yang menyangkut. Yang pertama, yang diminta dengan kuantitas dan kualitas. Yang kedua, jadwal penggunaan kapan mulai dan kapan selesai. Yang keempat, jumlah konsumen yang dilayani dengan persyaratannya. Dan yang keempat, pembayaran atas tur yang ditawarkan. Selanjutnya, reservasi transportasi dengan proses komputer. Salah satu sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi adalah Computer Reservation System. Reservasi airline makin berkembang dengan sistem komputer yang dapat memberikan informasi mengenai pertama, jadwal penerbangan, kedua, harga bermacam atau harga yang ditawarkan, ketiga, kelas pelayanan, keempat, akomodasi hotel, dan yang kelima, banyak pelayanan lainnya. Yang kedua, pengerjaan abjad itu untuk beberapa kondisi dalam reservasi. Kadang-kadang untuk memperjelas perlu dilakukan pengejaan atau spelling dari huruf abjad. Nah, di sini ada beberapa atau dua gambar. Di samping itu ada penjelasannya. Dan yang pertama yaitu perlu dicatat, reservasi merupakan penyiapan awal, artinya sebelum ada kepastian produk dibeli. Dengan kata lain, reservasi yang dibuat bisa berubah. Reservasi dalam pelaksanaan perjalanan paket wisata merupakan sebuah proses yang dilakukan tour organizer untuk memenuhi semua permintaan wisatawan terhadap seluruh kelengkapan produk paket wisata. Yang kedua, periode proses reservasi mulai dari pembuatan reservasi oleh tour operator kepada perusahaan komponen fasilitas paket wisata dan berakhir pada waktu terjadi konfirmasi atas pemesanan yang diminta. Oke, baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk presentasi kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.